Kalau ada kecelakaan, seringnya kita langsung nunjuk jari. Ah, sopirnya ngantuk, atau pekerjanya tuh yang ceroboh. Tapi gimana kalau ternyata penyebabnya jauh lebih rumit dari sekedar satu kesalahan orang? Yuk kita coba bedah bareng-bareng anatomi sebuah kecelakaan buat cari tahu jawabannya. Oke, biar lebih kebayang, kita nggak akan mulai dari teori yang ribet. Kita lihat langsung aja dari sebuah kejadian nyata yang tragis. Jadi ceritanya begini, tanggal 12 Juli 2017, di sebuah lokasi tambang, sebuah truk pengangkut raksasa bertabrakan dengan kendaraan ringan. Ya, akibatnya fatal banget. Kejadian seperti inilah yang langsung memicu investigasi mendalam. Biasanya kan, reaksi pertama kita, loh kok bisa? Tapi, para ahli keselamatan tahu, pertanyaan yang paling penting, yang benar-benar bisa mencegah hal ini terjadi lagi, itu bukan apa, tapi kenapa. Kenapa ini bisa sampai terjadi? Nah, sebelum kita jawab kenapanya, ada satu hal penting nih. Kita harus samain dulu bahasanya. Soalnya dalam dunia keselamatan, salah pilih kata aja artinya bisa beda banget. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih ngalamin kejadian yang nyaris celaka? Mungkin pas lagi nyetir, atau di tempat kerja, hampir jatuh, atau hampir nabrak gitu. Nah, itu kita sebutnya apa? Insiden atau kecelakaan? Ternyata, beda loh. Nah, ini dia bedanya. Insiden itu kejadian nyaris celaka. Ibaratnya, mobilnya sempat ngerem di detik terakhir. Nggak ada yang rusak, nggak ada yang luka. Tapi kalau accident atau kecelakaan, ya tabrakannya beneran terjadi. Ada akibatnya. Hasilnya emang beda. Tapi yang perlu kita garis bawahi, penyebabnya bisa jadi sama persis. Makanya penyelidik itu melihat dua-duanya. Oke, jadi kalau dua-duanya diinvestigasi tujuannya apa sih? Apa buat nyari siapa yang salah buat dihukum? Jawabannya, sama sekali bukan itu. Tujuannya itu cuma satu, belajar. Belajar supaya kejadian yang sama nggak keulang lagi. Ini penting banget, karena kita geser dari budaya nyalain orang ke budaya pencegahan. Fokusnya bukan nyari kambing hitam. Tapi sayangnya ya, niat baik ini sering mentok. Kenapa? Karena ada rasa takut. Karyawan takut kalau laporin kejadian nyaris celaka, nanti malah kena sanksi. Atau bikin catatan keselamatan jadi jelek. Akibatnya apa? Informasi super penting yang bisa mencegah kecelakaan beneran malah nggak pernah sampai ke atas. Oke, jadi gimana caranya para penyelidik ini membedah sebuah bencana? Anggap aja mereka lagi nyusun puzzle raksasa. Mereka harus periksa satu persatu kepingannya buat ngelihat gambar utuhnya. Biasanya nih, ada 5 kepingan utama yang dilihat. Pertama, faktor manusianya. Terus, peralatan yang dipakai. Ketiga, kondisi lingkungannya gimana. Keempat, material yang terlibat. Dan terakhir, metode atau cara kerjanya. Tapi kuncinya, mereka nggak ngelihat ini satu-satu. Mereka lihat gimana kelimanya ini saling berhubungan sampai akhirnya, boom, terjadilah kecelakaan. Nah, selain itu, tiap kecelakaan juga dikasih label berdasarkan tingkat parahnya. Mulai dari yang ringan banget, yang cuma butuh P3K, sampai yang paling parah, yaitu fatal atau menyebabkan kematian. Buat apa? Biar perusahaan tahu risiko mana yang paling gede dan harus diurus duluan. Oke, semua data udah kekumpul, kepingan puzzle udah ada. Terus gambar besarnya apa? Nah, disinilah kita masuk ke inti pembahasannya. Kita berhenti nunjuk satu orang dan mulai melihat ada yang salah sama sistemnya. Biaya kecelakaan itu persis kayak gunung es. Yang kelihatan di permukaan itu cuma puncaknya doang. Misalnya, biaya rumah sakit, biaya perbaikan alat. Tapi, di bawah permukaan air ada biaya lain yang jauh lebih gede dan sering nggak kelihatan. Reputasi perusahaan anjlok, produktivitas mandek, semangat kerja karyawan turun. Itu semua biayanya nggak main-main. Nah, dari pemahaman soal kegagalan sistem inilah lahir sebuah konsep yang keren banget dan mengubah cara pandang kita soal keselamatan. Namanya model keju Swiss. Gini cara kerjanya. Bayangin sistem pertahanan kita itu kayak tumpukan keju Swiss. Tahu kan keju yang bolong-bolong itu? Nah, tiap lembar keju itu satu lapis pertahanan. Lapis pertama mungkin sistem perusahaannya, prosedurnya. Mungkin ada lubang di situ, misalnya SOP-nya nggak jelas. Lapis kedua, rencana kerjanya. Ada lubang juga, mungkin ada risiko yang kelewat. Lapis berikutnya ada kesiapan kerja, pencegahan, dan kontak. Nah, setiap hari, lubang-lubang ini nggak sejajar, jadi bahaya ketahan. Tapi, kecelakaan fatal itu terjadi di momen langka, ketika semua lubang di setiap lapisan keju ini pas banget sejajar. Bras! Bahayanya langsung lolos tanpa ada yang nahan. Nah, setelah kita paham soal model keju Swiss tadi, kita sampai di kesimpulan paling penting dari semua ini.
Jadi jelas ya, tujuan investigasi itu bukan buat nyari siapa satu orang yang harus disalahin, sama sekali bukan. Tujuannya adalah buat nambal lubang-lubang di lembaran keju kita, buat memperkuat sistem pertahanan supaya bencana yang sama nggak terjadi lagi. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan sejenak. Lubang keju apa ya yang mungkin ada di sistem yang kita hadapi tiap hari? Mungkin di jalanan pas kita nyetir, di kantor, atau bahkan di rumah kita sendiri. Nah, mulai mikirin hal ini, itu udah jadi langkah pertama buat menciptakan dunia yang lebih aman buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak.